Halo, selamat pagi siswa-siswi kelas 9. Hari ini kita akan lanjut belajar fisika tentang materi apa? Nah, simak video Bapak ini ya. Kita akan belajar tentang listrik dinamis. Apa sih listrik dinamis itu? Nah, di bab pertama kemarin sudah Bapak singgung bahwa listrik dinamis adalah listrik yang bergerak dan membutuhkan penghubung ya. Penghubung di sini maksudnya ialah kabel penghubung. Oke? Atau penghantar bahasa dalam soalnya. Oke? Selanjutnya, nah tujuan pembelajaran ini boleh anak-anakku tengok di sini nanti ada beberapa, salah satunya adalah siswa mampu menyelidiki hubungan kuat arus listrik dan beda potensial listrik. Nah, apa sih kuat arus listrik? Apa sih beda potensial listrik? Nanti kita pelajari di bab ini ya, di bab listrik dinamis. Oke, selanjutnya listrik dinamis. Oke, perhatikan gambar Bapak ini. Ini lampu belum menyala. Nah, ketika saklar ditutup, ada pergerakan merah ini, inilah arus listrik anak-anak. Arus listrik itu dia bergerak dari di sini nanti bergerak dari potensial positif menuju ke potensial negatif. Oke ya, ini posisi ketika lampu menyala, ada pergerakan arus listrik. Selanjutnya, nah ada nanti kita menentukan arus listrik dan arus elektron. Nah, ternyata beda antara arus listrik dan arus elektron itu. Perbedaannya di mana? Oke, simak video Bapak ini ya. Nah, kalau arus listrik dia bergerak dari potensial positif menuju ke potensial negatif. Ini dari positif ke negatif. Kalau arus elektron dia bergerak dari potensial rendah atau dari potensial negatif ini ke potensial yang positif ya, kebalikannya. Jadi arus listrik dan arus elektron ini arahnya kebalikannya. Kalau yang merah ini dia arus listrik, kalau yang biru ini dia arus elektron. Oke, pengertiannya ini nanti dicatat ya. Keterangannya ada di sini. Arus listrik adalah aliran muatan positif dari potensial tinggi, ini potensial tinggi positif ke potensial rendah. Potensial rendahnya ini yang negatif ini. Oke, kalau arus elektron kebalikannya, dia dari sini dari kanan menuju ke kiri ke positif. Ini ya kebalikannya. Nah, dalam bab ini nanti yang akan sering digunakan adalah arus listrik. Jadi arus listrik ini penekanannya yang Bapak tandai atau beri kotak warna hijau ini ya. Ini nanti yang akan lebih sering kita gunakan arus listrik yang muatan positif bergerak dari potensial tinggi ke potensial yang rendah. Selanjutnya, kuat arus listrik. Oke, perhatikan ini tanda saklar ya, ini saklar. Nah, ketika saklar tertutup maka lampu dapat menyala. Apa sih kuat arus listrik itu? Bahasa mudahnya kuat arus listrik itu adalah banyaknya muatan yang mengalir pada penghantar tiap detiknya. Banyaknya muatan yang mengalir. Nah, ini kan ada beda muatan, beda potensial. Nah, ini banyaknya yang mengalir tiap detiknya. Atau dalam rumusnya dapat ditulis I sama dengan Q per T. I sama dengan Q per T. Ini harus hafal ya. Keterangannya ada di bawah ini. Sudah Bapak tuliskan. Dan ini lebih lanjut Bapak beri tanda 1 miliampere sama dengan 10 pangkat negatif 3 ampere. 1 miliampere ini mili ya. 1 miliampere sama dengan 10 pangkat negatif 3 ampere dan bawahnya 1 mikroampere sama dengan 10 pangkat negatif 6 ampere. Oke. Lanjut. Nah, perbedaan antara rangkaian terbuka dan rangkaian tertutup. Apa sih rangkaian terbuka dan apa sih rangkaian tertutup? Jadi seperti ini. Nah, syarat terjadinya sebuah lampu menyala itu salah satunya harus ada ini sumber tegangan. Sumber tegangan di sini harus punya beda potensial. Di sini Bapak tuliskan di sini beda potensial positif, di sebelah kanan ini potensial negatif, harus ada sumber tegangan yang punya beda potensial. Kemudian ada penghantar, kemudian ada saklar ini nanti yang akan menghubungkan, dan ada juga lampu yang di dalamnya ada hambatan. Nah, bagaimana kalau tidak ada lampu? Misalkan hanya ada baterai, sumber tegangan, dan kabel yang terhubung. Itu dinamakan dengan kondisi arus pendek atau konsleting ya.
Jadi syarat sebuah lampu dapat menyala itu dia harus ada sumber tegangan, kemudian sumber tegangan yang punya beda potensial, kemudian ada saklar, ada kabel, dan ada lampu. Oke. Mengapa lampu dapat menyala? Yang ini tanda menyala, yang sebelah kiri padam, nak. Karena mengapa di sebelah kanan ini lampu dapat menyala? Karena dia rangkaiannya tertutup. Rangkaian tertutup seperti ini ya, seperti yang Bapak jelaskan tadi. Ini dalam versi nyata, ini dalam versi soal nanti. Dalam bentuk soal dituliskan seperti ini. Tanda X, lingkaran X ini dia nanti simbol untuk lampu. Ini untuk garis yang panjang ini dia tanda sumber tegangan atau baterai yang positif. Ini positif ya. Yang pendek ini dia yang negatif. Ini positif, ini yang negatif. Jadi arah arus listriknya nanti dari mana ke mana? Dari yang positif menuju ke yang negatif. Jadi nanti dia bergerak searah jarum jam. Oke. Dari positif menuju yang negatif. Nah, kenapa yang sebelah kiri lampunya tidak bisa menyala? Karena rangkaiannya terbuka, nak. Kalau rangkaiannya terbuka, arus listrik nggak bisa jalan. Arus listrik itu dapat Bapak analogikan ibarat arus kendaraan ya, atau arus mobil atau kereta. Jadi misalkan ini ada kereta atau kendaraan bergerak, ya kan? Harusnya dia bergerak dari potensial positif menuju ke yang negatif. Tapi di sini ada jembatan. Nah, Bapak analogikan saklar itu sebagai jembatan. Kalau jembatannya sini roboh atau nggak ada jembatan, maka nggak bisa lewat kan mobilnya. Nah, kalau nggak bisa lewat berarti nggak ada arus listrik yang bergerak melewati lampu ini, sehingga lampu tidak bisa menyala. Seperti itu, jelas ya, nak ya. Oke. Ini dalam rangkaian apa agar arus listrik dapat mengalir? Syaratnya bahwa rangkaiannya harus tertutup seperti gambar yang kanan ini. Oke, ini penjelasan Bapak, dan gambarnya nanti harus ditulis lengkap. Lalu pengukuran kuat arus listrik. Kuat arus listrik itu dapat diukur secara seri nih. Nah, secara seri ini langkahnya. Nah, dapat diukur dengan alat yang dinamakan amperimeter. Adalah alat yang digunakan untuk mengukur kuat arus listrik. Pemasangannya dia secara seri, tidak bercabang. Jadi ini baterai, saklar, kemudian disambungkan ke sini dan diteruskan ke sini. Ini secara seri, dia tidak terpotong ya, secara seri. Nanti ada yang juga dipasang secara paralel, tapi itu digunakan untuk menghitung tegangan listrik ya, tegangan listrik pada sebuah rangkaian. Untuk yang pertama kita belajar tentang pemasangan amperimeter pada rangkaian sederhana ini. Nah, cara pengukurannya mudah seperti ini nih. Seperti ini. Oke, jelaskan. Kemudian, nah, cara pembacaan amperimeter ini seperti apa? Nah, ini sangat mudah sekali, nah. Ini I, kuat arus, rumusnya skala, caranya skala jarum. Ini skala jarum misalkan 4, ya kan? Dibagi skala maksimum. Kalau ini tertulis 4, skala maksimumnya berapa? 5 ya. Berarti 4/5 kali batas ukurnya berapa? Batas ukurnya di sini paling tinggi adalah 10 ampere ya. Antara 0 ini 5 ampere, ini 10 ampere. Kalikan batas ukurnya 10 ampere, maka didapatkan nilainya adalah 8 ampere. Atau bisa juga seperti ini. Skala yang jarum yang terbaca 0,8, maksimumnya berapa? 1, berarti 0,8 dibagi 1 kalikan 10 ampere sehingga nilainya sama, 8 ampere. Mudah kan? Lalu contoh soal. Nah, ini contoh soal yang tadi yang menghitung kuat arus listrik. Rumus mencari kuat arus listrik, rumusnya apa, nak? I sama dengan Q per T. I sama dengan Q per T. Oke, mudah kan? Ini soal yang pertama. Berapakah kuat arus listrik yang mengalir jika muatan 300 kolom mengalir selama 5 menit dalam rangkaian tertutup pastinya ya. Kemudian soal yang kedua, berapa muatan listrik jika 2 miliampere lewat selama 5 menit? Oke, kita kerjakan. Nah, di sini Bapak sudah tulis keterangannya supaya lebih cepat ya nanti ya. Oke, maka I sama dengan apa? Rumusnya apa, nak? I sama dengan Q per T, di mana Q-nya berapa di sini? Q-nya 300 kolom. 300 kolom.
T-nya berapa? Jangan lupa ini nanti diubah ke dalam bentuk detik ya. Dari 5 menit berapa detik? 5 kali 60 sehingga didapatkan 300 detik sehingga hasilnya 1 ampere. Oke, ini ya. Untuk soal yang pertama mudah sekali bahkan. Untuk soal yang kedua, diketahui kuat arus yang mengalir 2 mA atau ini kita ubah ke bentuk baku ya menjadi 2 kali 10 pangkat negatif 3 ampere dan selama waktu sama tadi Bapak buat sama 5 menit atau 300 detik yang dicari Q. Rumus mencari Q maka Q sama dengan I kali T. I-nya berapa? I-nya 2 kali 10 pangkat negatif 3 kalikan T-nya 300. 300 itu sama dengan 3 kali 10 pangkat 2. Nilainya sama kan? Ini Bapak ubah ke dalam bentuk baku. Lalu berapa hasilnya? Hasilnya 2 kali 3 dia 6. Kemudian pangkatnya ini ditambahkan ya menjadi 10 negatif 2 tambah 2 menjadi negatif 1. Dah jawabannya ini satuannya apa? Satuannya kolom. Sudah dapat ditemukan ya jawabannya. Jadi inilah jawaban dari 2 contoh soal yang Bapak berikan. Mudah kan? Oke, kalau ada pertanyaan nanti ditanyakan ke Bapak lewat WA atau waktu nanti kita ketemu di Google Meet. Kira-kira itu yang dapat Bapak berikan pada pembelajaran pagi hari ini. Kiranya anak-anakku tetap semangat belajar, stay fit, stay healthy, and God bless you.